Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Segelas IT. Video kali ini santai aja teman-teman, saya juga baru datang ke studio ya. Karena beberapa jam sebelumnya, ya sehari sebelumnya ya, ketika saya scroll ternyata banyak banget yang membahas tentang DeepSeek. DeepSeek itu apa sih? Saya juga jadi penasaran ya. Ternyata setelah saya cari-cari informasi ya walaupun singkat, ternyata DeepSeek ini tuh adalah open source AI atau pesaingnya dari ChatGPT. Wih, menarik banget ya. Terus disinyalir katanya ketika dirilis si DeepSeek kemarin 28 Januari 2025 itu langsung menjadi top 1 nih, di unduhan App Store. Wah, kok bisa gitu sampai secepat itu gitu. Ada apa yang menarik dari si DeepSeek ini? Nah, setelah saya cari-cari ternyata memang DeepSeek ini tuh adalah teknologi AI buatan asal Tiongkok yang didirikan oleh Lian Wenfeng ya sebagai CEO-nya pada tahun 2023 yang berpondasi pada perusahaan Hangzhou. DeepSeek ini tuh secara garis besar ya mirip dengan ChatGPT asal Amerika Serikat dengan pengembangan biaya jauh lebih murah ya sekitar $6 juta dibandingkan ChatGPT yang menghabiskan waktu itu pas biaya produksinya nyampe $100 juta. Ini kan jauh lebih mahal. Bahkan disinyalir juga ya beberapa tahun ke belakang kalau Amerika tuh nyuruh Nvidia istilahnya seperti itu, udah stop kirim chipset yang mutakhir yang canggih ke Cina tuh, nggak usah dikirim lah stoknya gitu ya, khususnya untuk perusahaan-perusahaan dengan kebutuhan chipset yang super banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk seperti GPU yang seperti kita pakai ya RTX series, GTX series gitu mah nggak dibatasi lah intinya. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan besar Amerika tuh nyuruh Nvidia stop ke China, jangan kirim chip yang canggih. Nanti mungkin takutnya bisa tersaingi. Akhirnya setahun atau 2 tahun ke belakang memang si chipset ini tuh di stop ya dari Nvidia ke China. Tapi nah mungkin di sini ya si China tuh jadi ke-trigger gimana caranya walaupun kita tidak menggunakan chip Nvidia yang super canggih itu tapi tetap bisa menyaingi ya, apalagi di dunia perteknologian ini bisa menyaingi Amerika Serikat. Gimana caranya? Akhirnya meluncurkanlah si DeepSeek ini yang menyaingi ChatGPT. Nah, makanya di sini Amerika ya kemarin tuh sempat ketar-ketir dengan hadirnya si DeepSeek ini. Bahkan ketika saya lihat ya berita-berita di sosial media ya, saham dari Nvidia ini tuh turun sampai $600 miliar atau kalau misalkan dirupiahin sih sekitar 9.600 triliun. Wah, mantap banget. Itu turunnya sangat signifikan. Dan itu tuh jadi sejarah. Dalam satu hari sahamnya Nvidia bisa turun sebanyak itu. Nah, makanya di sini jadi perbincangan banyak orang ketika si aplikasi DeepSeek ini tuh rilis. Itu wah, keren banget ya. Tapi ini yang menarik nih ya. Perekrutan teknis orang-orang yang mengembangkan DeepSeek ini sebagian besar karyawan barunya adalah lulusan universitas yang belum begitu mapan. Bahkan perusahaan dari China ini tuh merekrut individual yang tidak ada latar belakangnya, hanya mengandalkan pengalaman ilmu komputer yang memahami topik dan bidang tertentu yang benar-benar fokus dan berpengalaman. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu penyebabnya produksi DeepSeek jauh lebih murah. Misalkan teman-teman yang bingung gunanya ChatGPT atau DeepSeek ini untuk kegiatan sehari-hari itu apa? Oke, contoh singkatnya aja ya. Misalkan kita tuh bisa menanyakan sesuatu di aplikasi ini untuk mendapatkan jawaban yang sangat cepat tapi ya belum tentu akurat. Tapi setidaknya 90% ini bisa valid jawabannya. Dan ini tuh bisa membantu kegiatan kita sehari-hari dalam kehidupan. Ya kita tinggal chatting aja di sini, bisa curhat, bisa minta tutorial atau cara penggunaan sesuatu. Terus bisa menghitung dengan cepat, dengan rinci dan dikasih rumus dan penjelasannya juga. Terus bisa minta informasi apapun ya, mereka bakalan kasih jawabannya secara cepat. Dan bahkan ini bisa melakukan hal yang kita tidak bisa sama sekali. Contohnya membuat coding atau prompt untuk sebuah website atau apapun lah itu ya. Nah ini tuh hal yang tidak mudah untuk dipelajari oleh manusia normal dengan cepat. Tapi dengan bantuan AI seperti ini bisa membuat seolah-olah manusia atau kita bisa melakukannya dengan cepat tanpa harus belajar dengan membutuhkan waktu yang lama. Ya itu sih salah satu contohnya. Tapi banyak lagi ya.
kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh si ChatGPT. Mungkin next ya, lain waktu kita akan bahas lebih dalam mengenai DeepSeek atau ChatGPT atau AI seperti ini. Nah, oke, sekarang kita akan langsung saja cobain ya aplikasi OpenAI ini ya, si DeepSeek. Kita akan cobain seperti tadi yang di awal saya bilang ya. Tapi sebelum kita cobain, kalian kalau masuk ke websitenya si DeepSeek, lihat di paling bawah, di sana tuh terdapat benchmark metric. Bahkan di sini tuh seperti di compare beberapa aplikasi AI dengan si DeepSeek V3 ini. Di sampingnya ada DeepSeek versi 2.5 yang sebelumnya, yang sebelah kanan di compare dengan ChatGPT versi 4. Nah, versi 4 di sini ChatGPT itu sudah versi yang berbayar. Kalau si DeepSeek V3 ini masih versi yang gratisan. Nah, di sini juga sebelumnya udah ada kelebihan juga ya untuk si DeepSeek V3 ini gratis. Terus kita lihat juga di sini skornya. Di sini mereka memberikan hasil skor benchmarknya di beberapa kategori ya. Bahkan kalau misalkan saya lihat di sini di kategori code ya, DeepSeek V3 ini tuh benchmarknya menang. Jadi bisa mengalahkan daripada si ChatGPT yang versi berbayar. Nah, ini yang angka-angkanya di bold ya, yang lebih tebal, berarti tandanya si DeepSeek ini skornya atau nilai benchmarknya menang. Nah, ini di beberapa. Cuman di sini saya juga belum tahu pasti ya cara benchmarknya seperti apa, terus penggunaan seperti apa. Cuman kalau misalkan udah ada hasil skor seperti ini, biasanya ya 90% ini hasilnya valid ya. Oh, mantap juga si DeepSeek ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ya, kita cobain ya, tes ya si DeepSeek ini tuh bisa ngapain aja. Pertama kan dia tuh bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Kita bisa curhat di sini, bisa cari informasi. Misalkan gimana sih caranya supaya kita sebagai konten kreator ya, konten kreator bisa membuat ide yang menarik untuk ditonton, misalkan ya, apakah dia bisa ngasih jawaban atau enggak. Nah, dia udah langsung ngasih ya beberapa jawabannya, dan nantinya kita bisa kembangkan dari hasil jawaban si DeepSeek ini. Wah, mantap banget ya. Terus kalau misalkan coba buatkan puisi yang romantis, misalkan seperti itu. Nah, dari hal-hal yang mudah seperti ini, si DeepSeek ini tuh bisa memberikan jawabannya. Ini mudah banget. Terus kita akan coba kasih perintah yang lebih susah. Seperti di awal tadi, kita akan coba buat prompt di HTML aja ya, yang mudah karena gratis dan mudah bisa diakses sama siapa aja. Di sini saya akan coba minta buatkan prompt HTML untuk membuat kalkulator. Nah, di sini ini kan agak sulit. Kalau orang-orang awam belajar coding atau membuat seperti inilah ya, coding seperti ini, itu butuh waktu yang lumayan cukup lama. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan ya untuk bisa membuat coding seperti untuk membuat si kalkulator ini. Tapi dengan bantuan chat AI, kita bisa tinggal minta bantuan aja, dia langsung ngetik kayak gini tuh ya. Banyak. Kita tunggu sampai selesai. Nah, cara kerjanya juga si DeepSeek ini kasih tahu di sini. Oke, kita akan coba ya apakah coding ini berhasil atau tidak. Kita buka Notepad. Kita langsung copy aja ya, ini tuh hasil codingan si AI ini. Begitu banyaknya dengan waktu yang sangat singkat. Kita akan coba jalankan ya. Save as. Kita kasih kalkulator deep ya. .html. Oke, kita akan coba buka. Nah, mantap, luar biasa. Kita tanpa harus belajar dulu pengkoding-kodingan, langsung dikasih. Kita akan coba ya 50 dikali 3. Nah, hasilnya bener kan 150. Kita cancel, terus 8 dibagi 2. Nah, pembagian oke ya. Terus penambahan, kita angkanya lebih banyak lah, coba ditambah. Apakah bisa?
tetap bisa. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi menurut saya sih DeepSeek ini atau AI di sini tuh benar-benar bisa memudahkan kita ya. Sebentar, di sini saya akan coba bandingkan dengan ChatGPT ya teman-teman. Apakah si ChatGPT bisa membuat coding seperti yang ada di si DeepSeek tadi dengan perintah yang sama? Di sini saya akan copy perintah yang sama ya. Nah, di sini saya akan copy terus masukkan ke si aplikasi ChatGPT. Apakah si ChatGPT ini bisa membuat coding yang sama dengan yang dihasilkan oleh si DeepSeek? Kita akan tunggu. Oke, ini udah selesai. Ini hasil dari si ChatGPT. ChatGPT agak susah ya, harus dikontrol A dulu. Oke, kita akan coba ini hasil codingannya. Kita akan coba di sini kasih accept, kasih nama GPT calculator.html. Oke, kita akan save. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini GPT. Wow, sama ternyata teman-teman. Di sini juga si ChatGPT berhasil membuat coding untuk membuat kalkulator. Kita akan coba 80 dikali 3. Hasilnya benar. Pertambahan ya, tambah bisa benar. 8 bagi 2 4 benar. Oke, jadi memang ya hampir mirip kan ya. Si DeepSeek dengan produksi yang lebih murah, kepintarannya hampir bisa menyamai si ChatGPT yang biaya produksinya lebih mahal. Mantap banget ini DeepSeek ya. Nih kan kalian udah kebayang kan gimana nih ya manfaat si teknologi AI ini bisa memudahkan kerjaan kita ya. Oke, kalau misalkan buatkan QR code untuk menuju link YouTube ini. Saya akan coba buatkan QR code untuk masuk ke YouTube-nya Sekilas IT ya. Ini apakah dia bisa buat QR code? Ya. Buatkan QR code untuk menuju link YouTube ini. QR code Prom ya. Prom HTML aja, nggak apa-apa. Oke, dia langsung buat codingnya ya. Nanti kita akan cobain setelah selesai. Oke teman-teman, ini udah selesai. Kita akan coba langsung buat QR code-nya ya. Set as QR code Sekilas IT ya. Oke, kita akan coba ini QR code Sekilas IT. Wow, mantap. Dia udah jadi ya QR code. Coba kalian scan nih. Apakah benar masuk ke channel YouTube Sekilas IT atau enggak? Nanti saya akan coba simpan di layar. Oke, teman-teman, ternyata benar ya. Di sini si kecerdasan buatan ini bisa membantu siapapun orang yang menggunakannya. Bahkan kalau kita pintar lebih jeli lagi bisa memanfaatkan kecerdasan ini, mungkin kita sebagai manusia gitu ya bisa lebih, atau sebagai content creator lah, bisa lebih kreatif lagi gitu ya dengan bantuan si AI ini. Kira-kira kalian kalau misalkan udah ada AI seperti ini mau bikin apa ya? Kalau saya pribadi sih ya, kita cari ide apa sih yang menarik gitu ya untuk dibuat di konten YouTube tentang temanya teknologi. Nanti saya nanya aja ke si DeepSeek atau ke ChatGPT ini. Ya, oke, pandangan saya menurut AI ini yang pertama ada dua sisi ya. Sisi yang pertama dari kelebihannya. Ini kelebihannya bakalan memudahkan pekerjaan orang-orang ya yang bergelut di dunia teknologi seperti ini. Misalkan daripada bikin coding lama-lama gitu, tinggal bisa nanyain aja ke AI ya, langsung jawabannya dengan cepat, bahkan tanpa ada salah ya. Saya juga nggak koreksi satu-satu, dia langsung berjalan aja, copy paste langsung berjalan. Ini akan memudahkan, mempercepat pekerjaan manusia gitu ya. Tapi ada sisi buruknya. Sisi buruknya apa? Yang pertama, ini bisa digunakan oleh mahasiswa atau pelajar untuk bisa mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Jadi males gitu ya. Anak-anak sekarang kalau ada PR, nah yaudah tinggal nanyain aja ChatGPT, copy paste, print, beres gitu ya. Nah itu nanti ke depannya pelajar tersebut dengan adanya AI bakalan jadi males teman-teman. Aduh, jadi males banget, gimana? Tinggal nanya AI aja udah beres gitu kerjaannya ya. Nggak seperti zaman saya waktu SD, waktu SMP gitu kan, ngerjain tugas harus nyari koran, nyari majalah untuk bisa membuat PR tersebut. Sekarang kita tinggal copy paste aja. Nanti anak-anak di masa yang akan depan otaknya nggak terasah gitu ya, karena mengandalkan AI ini. Itu
sih minusnya menurut saya. Terus minus yang keduanya, bisa jadi orang-orang bakalan tergantikan kerjanya dengan AI. Misalkan admin lah, admin kantor, admin sekolah. Kita yang harus bikin jadwal sekolah, laporan masuk, laporan keluar, keuangannya gitu ya. Dengan bantuan AI seperti ini, itu bisa lebih cepat ya kerjanya. Bisa jadi ya tenaga kerja manusia nanti tergantikan oleh AI. Bener apa enggak ya? Ya kita tinggal tunggu aja 5-10 tahun ke depan gitu. DeepSeek ini versi yang gratis udah secanggih ini, apalagi nanti versi yang berbayar bakalan segimana canggihnya gitu ya. Luar biasa kali. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan satu lagi ya teman-teman, ini dulu saya pernah baca kalau di negeri China itu mereka tuh investasi dari masyarakatnya, dari orang-orang asli China-nya sejak umur dini. Jadi contohnya seperti ini, ada waktu itu pemain tenis yang juara Olimpiade kemarin, ternyata dia tuh tidak bisa dikalahkan di beberapa pertandingan. Dia tuh sangat jago banget, master banget lah gitu ya, dari China gitu. Kenapa sih si atlet ini tuh jago banget? Ternyata di China itu si atlet ini tuh udah terlihat dari sejak ini umur 6 tahun dia udah suka main tenis meja gitu ya. Nah, oleh pemerintah tuh udah dikasih biaya, dikasih apa-apa, disupport lah, pokoknya disupport penuh untuk si anak ini tuh terus-terusan bermain tenis meja dari sejak umur dini sampai umur 17 tahun bisa ikutan Olimpiade, dan akhirnya bener lah dia bisa juara gitu ya. Jadi dia tuh udah bener-bener master gitu, udah jago banget karena dididiknya dari sejak dini. Nah, itu investasi yang diberikan atau yang dilakukan oleh China. Jadi mereka tuh kalau misalkan udah terlihat, oh anak ini tuh berbakat di bidang ini, berbakat di bidang itu ya, udah langsung disupport sama si pemerintahnya, dididik terus, dilatih terus sampai dia bener-bener jago. Akhirnya menghasilkanlah kualitas manusia yang bisa diperhitungkan di dunia. Jadi ya dengan secara tidak langsung ya si anak ini, atlet ini tuh juara Olimpiade, otomatis nama China ini bisa terangkat. Ya begitu juga dengan teknologi. Bisa jadi ya si CEO DeepSeek tadi bisa jadi dia tuh memang udah pinter dari sejak dini, terus dididik oleh pemerintah, terus aja belajar ngulik-ngulik tentang teknologi gitu ya, sehingga akhirnya dia udah dewasa dan bisa menciptakan teknologi secanggih ini dan mungkin nantinya bisa bersaing sama Amerika. Itu sih menurut pandangan saya sendiri ya, nggak tahu iya atau tidaknya itu, tapi bisa jadi karena udah kecontoh gitu ya dari atlet tenis meja yang barusan saya sebutkan. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.